Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Bersama saya, Hasna Febriana dari kelas 10 MIPA 8 akan bawakan podcast kali ini. Terakhir kali saya sudah mewawancarai Pak Samsudin karena Mandua Kota Malang telah meraih prestasi, yaitu menjadi sekolah berprestasi di tingkat internasional. Maka dari itu tak lengkap rasanya jika kita tidak langsung mewawancarai sosok-sosok di balik diraihnya prestasi tersebut. Oleh karena itu, ladies and gentlemen, please welcome Mas Aska, Mas Reza. Halo semuanya. Waduh, alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan Mas Aska dan juga Mas Reza. Nah, di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat karena telah lulus kemarin. Baiklah, kemudian sesuai dengan jargon Mandua Kota Malang, berprestasi, maka kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu prestasi Mandua Kota Malang, yaitu ada beberapa siswanya yang telah meraih prestasi beasiswa Indonesia Maju luar negeri. Oleh karena itu, sebelumnya nih, boleh diperkenalkan dirinya dulu Mas Aska dan juga Mas Reza? Halo semuanya, nama aku Reswalan Argia Zakirullah. Biasanya dipanggil Reza dan aku dari kelas 12 MIPA 8. Kalau aku namanya Askana Mirza Maulana Irfani. Biasanya teman-teman kalau manggil aku Aska. Aku juga dari 12 MIPA 8, jadi ya sekelas ya. Wah, ternyata Mas Reza dan Mas Aska sekelas ya. Dan kali ini kita akan bahas terkait beasiswa Indonesia Maju. Oleh karena itu, tak lengkap jika kita tidak tahu nih terkait dengan beasiswa Indonesia Maju itu sendiri. Kira-kira boleh dijelaskan dulu. Kira-kira beasiswa Indonesia Maju itu apa sih? Kalau secara umum ya, beasiswa Indonesia Maju itu dibawahi oleh Puspesnas, itu Pusat Prestasi Nasional. Jadi beasiswa Indonesia Maju ini merupakan salah satu beasiswa yang untuk orang-orang yang emang berprestasi gitu. Dan beasiswa Indonesia Maju ini nggak cuma untuk luar negeri gitu. Jadi ada juga yang dalam negeri. Cuman ya emang untuk kita berdua dan teman-teman yang lain, kita milihnya yang luar negeri gitu. Kalau beasiswa Indonesia Maju sendiri itu sebenarnya kan ya seperti yang dibilang tadi kan di bawah Puspesnas. Cuma kayak Puspesnasnya sendiri itu kayak jadi lembaga penyeleksinya, dan nanti untuk pemberi beasiswanya itu tetap di bawah BPPT atau badan pokok yang bagian mendanai buat pendidikan gitu. Jadi kayak ya emang sama seperti yang LPDP gitu juga. Nanti setelah kita dinyatakan lolos dapat BIM, itu kita juga bakal dapat namanya akun BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah itu yang jelas juga di bawah LPDP gitu. Wah, itu tuh teman-teman, kira-kira gambaran singkat dari apa itu beasiswa Indonesia Maju. Kita mulai dari Mas Aska dulu nih. Ini kemarin sudah lulus dan katanya Ez ya teman-teman. Nah, ini kira-kira boleh dong di-share ke teman-temannya nih. Kira-kira ada kiat-kiat sukses hingga Mas Aska bisa meraih beasiswa Indonesia Maju. Keren banget loh ini. Sebenarnya disclaimer, kemarin tuh bilang EZ tuh kayak apa ya? Kayak cuman guyon aja tuh sih. Kayak teman-teman kayak pada ayo nanti selebrasi gitu kan. Terus aku bingung mau selebrasi gimana. Terus ada salah satu temen nyaranin gimana kalau kayak bilang EZD gitu. Ya untungnya berhasil lah ya. Maksudnya kelihatan gitu. Terus kalau untuk kiat-kiatnya mungkin yang paling utama ya, yang paling jelas tentu kalau mau dapat sesuatu tuh pasti berusaha ya. Karena kita konteksnya mau dapetin beasiswa, pasti ya kita berusaha dapetin beasiswa dengan cara apa ya? Belajar pastinya. Karena yang mau disiapkan untuk beasiswa itu banyak, kayak misal belajar buat tes bahasa Inggris kan ada kayak IELTS atau TOEFL seperti itu. Terus juga ada tes atau kita juga nyiapin esai. Terus juga beasiswa itu yang dilihat tentu nilai-nilai kita di sekolah juga. Kan itu juga sebagai salah satu syarat administratif gitu. Jadi sebisa mungkin kita pertahanin nilai agar tetap bagus gitu meskipun kita punya banyak kesibukan. Selain itu tentunya selain berusaha itu jangan lupa untuk tetap beribadah kepada Yang Maha Kuasa ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu akan sia-sia kalau kita
ya ingkar terhadapnya gitu kan. Jadi kalau aku sendiri kayak memperbanyak ibadah, terus juga sering minta doa kepada orang tua, perbanyak sholat duha, tahajud atau enggak ya puasa gitu lah. Jadi ya diseimbangkan lah antara duniawi dan akhiratnya gitu. Jadi insya Allah dimudahin gitu. Masya Allah. Nah, selanjutnya itu tuh tips dari peraih peminatan MIPA tertinggi di angkatan 31. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kemudian kita lanjut ke Mas Reswara Energia Zakirullah. Mas Resa nih. Selain belajar dan tentunya mengoleksi medali sebagai peraih prestasi akademik terbanyak seangkatan, tentunya pasti ada kesibukan lain seperti contohnya kemarin main bola, dance, kemudian menjadi bintang video angkatan. Kira-kira bagi waktunya gimana nih? Kan pas waktu ngurusin awardee kalau nggak salah itu sedang penilaian akhir semester. Nah Ya. itu kira-kira gimana untuk bagi waktunya? Sebenarnya nggak cuma penilaian akhir semester ya, juga ada kita kan nyiapin buat tes IELTS dan juga tes SAT itu untuk OD-nya. Jadi emang banyak banget kegiatan dan salah satunya juga kita ada ujian di Ma'had gitu. Jadi emang padat banget waktu itu sih. Kalau bagi waktunya sendiri sebelum sepadat itu kan ada namanya OSN ya. Jadi emang bulan September sampai Oktober itu kita nyiapin OSN gitu buat ya membawa nama madrasah gitu. Nah, setelah itu baru mulai tuh padat-padatnya agenda gitu. Nah, kalau dari saya sendiri pertama sebelum itu kan ujian akhir semester. Nah, paginya itu saya belajar pelajaran ujian di hari itu pagi hari. Jadi sebelum ujian saya belajarnya emang pagi hari. Terus ujian sampai duhur. Setelah duhur itu saya nyiapin SAT sama IELTS buat wadinya gitu. Sampai sore, terus malamnya itu saya baca-baca untuk ujian di Mahat. Terus malamnya baru ujian di Mahat gitu. Jadi emang padat banget. Terus juga di sela-sela itu kita juga ada project di apa namanya? Project buat awardnya gitu. Jadi emang kita nyiapin project juga sama teman-teman yang lain di BIM gitu. Jadi ya emang menurut saya padat banget sih. Emang manage waktu itu emang perlu banget gitu. Wah, manage waktu itu memang suatu hal yang penting. Nah, kemudian Mas Aska dan Mas Resa ini kan juga diterima di banyak universitas seperti Wageningen, Monash, Curtin, New South Wales, Hong Kong University. Nah, pada akhirnya Mas Aska dan Mas Resa kan memilih Mechanical Engineering dan juga Computer Science di Nanyang University Technological Singapore. Dan kira-kira boleh ceritakan, kenapa kok akhirnya milih NTU gitu sebagai universitas tujuan? Jadi pertama kali ikut BIM itu kan gara-gara ada kakak kelas juga keterima BIM. Jadi dulu angkatan sebelum kita itu yang keterima BIM ada 4. Jadi ada 2 di Amerika, 2-nya di Singapura. Nah, kebetulan saya tuh dekatnya sama kakak kelas yang di Singapura juga. Kebetulan emang ya kakak kelas di fisika juga kan. Jadi kayak gara-gara ada ada kakak kelas tersebut itu jadi kayak motivasi banget buat ikut belajar juga di sana. Juga kebetulan kan NTU kan juga jadi kayak salah satu yang terbaik untuk bidang yang saya pilih ya. Jadi NTU itu kebetulan karena saya pilih mechanical engineering setelah kayak saya agak meneliti sedikit cari-cari sumber dari internet itu NTU peringkatnya peringkat 7 dunia untuk di mechanical engineering. Jadi meskipun ya dan untungnya juga lebih dekat gitu loh ke Indonesia. Jadi kalau misal mau pulang itu bisa bisa enak gitu lah, lebih murah. Terus juga tentu kayak apa ya budayanya itu juga nggak jauh juga tidak jauh berbeda lah dari kita. Jadinya kayak kalau misal kita mau adaptasi gitu jadi lebih mudah gitu kan. Terus juga mungkin makanannya juga ya bedanya cuma sedikit daripada misal kita memilih di universitas-universitas yang lebih jauh dari Indonesia seperti itu. Tapi tetap pertimbangan utamanya adalah bagaimana kualitas pendidikan di jurusan yang saya pilih di NTU itu. Baiklah. Kemudian kira-kira kapan nih akan berangkat ke Singapura? Insya Allah kita berangkat di tanggal 24 Juli. Masih 1 bulan lagi. Masya Allah, semoga sukses ya Mas ya. Amin. Kemudian berarti setelah menjalani masa-masa SMA satu alma mater di Mando Kota Malang, kemudian akan satu alma mater lagi nih di NTU gitu. Nah, kira-kira apakah meraih beasiswa Indonesia Maju ini merupakan cita-cita atau keinginan sendiri? Apakah ada motivasi atau role model yang dijadikan sehingga bisa meraih beasiswa Indonesia Maju ini?
kalau mungkin motivasi itu kayak apa ya? Aku dari kecil kayak pingin banget kan ke luar negeri. Jadi kayak dari kecil kayak yang pergi ke luar negeri itu kayak cuman ayah sama bunda aja. Aku nggak pernah diajak. Jadi kan aku kayak iri aja kan pingin. Terus akhirnya setelah SMA itu kok tiba-tiba ada program ini BIM yang kebetulan aku itu tahun keduanya gitu loh. Jadi pas awal-awal itu, pas BIM angkatan 1 itu kan BIM-nya baru diadakan setelah OSN gitu kan. Terus aku mikir, loh kok aku nggak dapet? Soalnya masih kelas 11 waktu itu. Yang dapat yang kelas 12. Nah, itu aku bingung apakah nanti tahun depan bakal ada lagi gitu kan. Dan aku kayak berharap banget tahun depan ada lagi dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Ya jadi motivasi terbesarku adalah ya sebenarnya aku kayak pingin banget keluar negeri. Jadinya mungkin ini kayak benar-benar salah satu jalan yang ditujukan oleh Allah sehingga aku bisa meraih salah satu mimpiku untuk bisa pergi ke luar negeri. Kalau aku sih kayak aku lebih beda dari Aska ya. Aku ikut BIM ini karena BIM ini kan ada kayak program persiapan IELTS sama TOEFL-nya kan. Jadi kayak persiapin bahasa Inggrisnya gitu. Nah, aku itu pengennya cuma emang ikut persiapan bahasa Inggrisnya ini aja gitu, buat improve my English skills gitu. Jadi kayak ya pengen sekedar ikut buat ningkatin bahasa Inggrisku aja gitu. Ternyata setelah ikut terus harus lanjut terus gitu. Kayak harus ikut project, harus ikut ya semuanya harus dijalani gitu. Sampai ke tes ke universitas gitu. Jadi ya akhirnya aku ikut-ikut lagi, ternyata kok menarik gitu, kok seru. Ternyata ya tertarik juga, akhirnya ya daftar-daftar juga di univ luar negeri gitu. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah dapat di NTU gitu. Wah, keren banget. Kemudian dulu dapat informasi NTU selain dari kakak kelas, tadi kira-kira dapat dari mana? Apakah cari-cari sendiri atau gimana nih? Kalau aku dikasih tahu Aska. Jadi waktu itu setelah OSN Aska dapat medali gitu. Terus Aska bilang, "Sah, ini loh ada beasiswa Indonesia Maju. Kamu nggak mau daftar lah gitu." Terus aku lihat, beasiswa apaan? Terus ternyata kan kayak ada program-programnya kan. Terus aku lihat, loh ini kok ada program persiapan bahasa Inggris gratis gitu kan. Terus baru aku tertarik. Oh gimana kalau cuma daftar, cuma buat ningkatin bahasa Inggrisnya doang. Akhirnya aku daftar. Terus ternyata ya semakin lama semakin intens gitu kan. Jadi ya ikutin aja sampai alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi Awalnya jadi dulu coba-coba itu ya. kayak apa? Setiap hari kita kalau jadwal kursus bahasa Inggrisnya itu Senin, Rabu, Jumat itu setiap hari 2 jam. Jadi kayak kita pulang sekolah terus kan beda-beda ya jadwalnya. Aku kebetulan dapat jam 3 sampai jam 5. Terus resa itu dapatnya maghrib ya kalau nggak Ya, salah. Nah, itu Senin, Rabu, Jumat. Untuk hari Selasa sama Kamis itu kita ada SAT berapa jam, Res? jam sama jam 4 sampai jam 6 gitu. Sore. 3 jam tapi kalau Ya, SAT 3 jam gitu. Jadi kayak benar-benar habis pulang sekolah itu langsung kita belajar ke lab, lagi gitu. terus belajar lagi sampai malam, terus baru ke Ma'had tidur. Ya, kayak gitu. Emang bener-bener padat waktu itu. Ya. Jadi kuncinya belajar, belajar, dan belajar. Gitu. Kemudian kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk nanti berangkat ke NTU nih? Boleh diceritakan? Mungkin ya seperti yang Aska bilang tadi kayak ya salah satunya mencoba membiasakan diri dengan language sana gitu, bahasa Inggris yang aksennya aksen Chinese gitu. Jadi ya bener banyakin dengar aksen sana gitu. Jadi kayak lebih terbiasa gitu lah di sana nantinya. Kalau culture-nya sendiri kayaknya nggak jauh beda sih sama Indonesia. Cuman mungkin lebih strict sana. Jadi kayak ya jelas ngerokok nggak boleh gitu kan. Di Permen umum karet nggak gitu boleh. kan. Ya permen karet juga nggak boleh. Ya kayak gitu-gitu sih. Cuman. Mungkin agar teman-teman tahu nih, sebelumnya boleh dicatat, kira-kira coba bisa diceritakan proses step by step hingga mulai dari awal hingga akhir mendapatkan beasiswa LPDP supaya teman-teman juga bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakak sekalian nih. Yang pertama sih nyari infonya dulu ya, nyari info beasiswa Indonesia Maju dulu. Terus nanti ada tuh kriteria-kriteria untuk kita lolos dari menjadi warga beasiswa Indonesia Maju. Nah kalau tahunnya kita itu salah satunya pertama kita tes bahasa Inggris yang waktu itu bisa dipakai Duolingo. Ya. Terus setelah itu kita bikin esainya ada 3 nggak salah. Ya, 3 topik minimal masing-masing maksimal 250 kata. 200 sampai 300 kata lah. Ya, setelah esai terus ada yang namanya prestasi tadi itu. Dan prestasinya itu nggak harus OSN ya teman-teman. Jadi kayak
emang prioritasnya OSN, cuman kita bisa include prestasi-prestasi yang lain selain OSN gitu. Kalau saya sendiri, saya nggak ngajuin prestasi OSN. Emang saya nggak dapat waktu itu. Jadi prestasi-prestasi yang universitas-universitas tinggi lainnya gitu sih. Terus juga sebenarnya nggak cuman apa ya, kalau dibilang nggak cuman di bidang akademik aja, soalnya yang difasilitasi sama BIM itu pokoknya seluruh siswa yang punya prestasi gitu. Jadi tingkatnya nasional atau internasional sih tapi. Jadi kayak meskipun apa juga banyak teman-teman kami itu kayak alumni FLS 2N, FLS 2N itu kayak festival literasi seni nasional gitu. Iya, gitu. Ya, itu jadi kayak isinya kayak siswa-siswa yang berprestasi dalam alat musik, nyanyi, buat puisi, terus ada juga desain. yang kayak karate, silat dan ya lain-lain. itu juga gitu. difasilitasi. Yang penting kalau BIM itu kita punya prestasi dan kita pede untuk apa ya, untuk mengajukan itu, terus nanti itu pasti ada kayak badannya sendiri gitu loh. Ada badan yang akan kayak menilai apakah prestasi kita cukup untuk menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi awardee BIM ini. Nah, setelah 3 step tadi, terus nanti kita kayak diminta untuk wawancara gitu, wawancara dengan pihak Beasiswa Indonesia Maju sendiri. Nah, setelah itu kalau lolos baru kita ada tuh program-programnya tersendiri, kita ya ikuti aja gitu prosesnya, terus sampai kepada kita tes di universitas yang kita tujukan gitu. Jadi setelah tes ya setelah lolos baru kita ngajuin lagi ke beasiswanya untuk mendapat beasiswanya sendiri. Terus baru ke universitas tujuannya gitu, tujuan kita masing-masing. Jadi pertama-tama itu kita dapatnya itu bukan BIM luar negeri ya. Jadi dapatnya pertama BIM persiapan S1 luar negeri. Jadi isinya ya cuman kayak persiapannya aja, emang benar-benar persiapannya aja. Jadi kita lolos BIM persiapan itu belum tentu lolos ke yang dibiayai untuk kuliah di luar negeri. Jadi pertama-tama kita harus kayak ya nyiapin diri dulu buat daftarin ke universitas yang kita mau. Habis itu nanti si BIM-nya bakal buka kayak gelombang-gelombang gitu untuk ngajuin LOA kita untuk bisa diaksep di Puslabdik di situ buat dibiayai untuk kuliah di luar negeri gitu. Baiklah, panjang sekali ya ternyata cara-cara untuk meraih beasiswa Indonesia Maju. Kemudian tadi dari salah satu stepnya ini ada proyek sosial. Nah, proyek sosial di sini tuh ada namanya Skyfin Team, betul? Betul. Oke. Kemudian di sini diceritakan bahwasanya Mas Aska dan Mas Reza ini peduli sekali dengan kualitas pendidikan Indonesia hingga membuat buklet kemudian ya. Nah, di situ kira-kira boleh diceritakan kira-kira apakah proyek sosial ini menjadi salah satu poin yang sangat penting gitu dari di sini? Kalau di beasiswa Indonesia Maju sendiri itu salah satunya emang programnya ada proyek sosial kan. Itu emang tujuannya untuk kayak memperkaya portofolio kita. Ya, benar. Kita mendapatkan portofolio. Salah satunya apalagi kita peduli dengan pendidikan Indonesia kan. Itu ya merupakan bukti bahwa kita emang peduli gitu, emang terjun ke dunia nyata gitu kan. Kalau di proyek sosial kita kan emang backgroundnya di pendidikan gitu. Kayak saya itu Olimpiade Matematika kan. Askana Olimpiade Fisika dan Astronomi. Jadi emang backgroundnya semua itu di dunia pendidikan dan proyek sosial kita itu emang ditujukan untuk memberi mempertarik membuat kayak kan kalau yang dari aku tahu kayak stereotip di masyarakat saat ini kan kayak kalau kayak matematika, IPA itu kan kayak emang sulit gitu kan. Apalagi kayak ini kan habis dari online terus offline. Nah, pas online itu kan pasti kayak pembelajaran akan sangat membosankan tahu sendiri. Jadi kayak untuk minat di matematika dan IPA yang offline saja banyak yang bilang susah apalagi kalau online gitu. Jadi kita kayak ya targetnya ya di pasar yang sedini mungkin gitu. Jadi kita pilih anak SD untuk kita jadikan target dari proyek sosial kita, yaitu untuk meningkatkan ketertarikan mereka terhadap matematika sama IPA, intinya sains lah. Jadi kayak tujuannya kita ya meningkatkan ketertarikan dengan mengadakan eksperimen menarik gitu. Jadi kalau matematika ada ya pokoknya eksperimen yang emang wah ini kok ini fisika gitu kan kayak nggak terasa itu fisika. Jadi kayak emang experience sendiri itu emang menarik dan juga seru gitu. Jadi siswa SD-nya itu jadi kayak lebih tertarik gitu untuk belajar lebih lanjut tentang matematika dan juga IPA gitu. Jadi belajar sambil bermain gitu ya. ya. Benar. Nah, wah
Masya Allah sekali ya Mas Aska dan Mas Resa. Jadi selain pintar juga peduli. Nah kemudian apakah Mandua Kota Malang ini menjadi salah satu poin plus sekolah di Mandua nih menjadi salah satu hal yang mengantarkan Mas Resa dan juga Mas Aska untuk meraih beasiswa Indonesia Maju? Sangat mendukung ya bagi saya. Terutama mendapatkan info itu yang sangat paling penting sih. Kalau saya emang environment-nya di sini kan Mendukung banget. ya emang mendukung banget. Salah satunya tentang infonya kan kayak luas gitu. Jadi kita mendapatkan info banyak tentang beasiswa, terus lomba-lomba dan lain-lainnya gitu kan. Terus waktu itu kita kan project ya. Nah, salah satu mentornya itu dari pembina kita sendiri gitu. Jadi emang pembina Mandua Kota Malang semua berkualitas. Jadi emang sangat mendukung kita, sangat memajukan kita untuk melaksanakan proyek sosial kita gitu. Ya apalagi pas kita berak sosial kan juga perlu ada dana gitu kan. Jadi kayak kita bisa kayak minta bantuan ke sekolah untuk kayak mengajukan sponsor ke pihak-pihak terkait yang mungkin bisa membantu kita dalam mensukseskan acara berak sosial kita. Juga seperti yang bilang Reza tadi, jaringan alumni kita kan sangat luas gitu kan. Juga banyak juga alumni yang sudah diterima di universitas ternama. Jadi kalau kita kayak mau cari pertimbangan Mas enaknya di kampus mana ya, itu kayak kita bisa tinggal tanya ke alumni aja gitu. Kayak udah bener-bener udah dapet penjelasan nyata yang benar-benar sudah terjadi gitu. Jadi kita nggak hanya cari di internet. Jadi dengan jaringan alumni yang luas di Mandua Kota Malang, kita jadi kayak enak banget buat dapat informasi-informasi yang kita butuhkan gitu. Dan tentunya guru-guru di sini sangat Supportive, membantu ya, sangat support kita semua. Jadi kayak emang waktu itu padat-padatnya jadwal. Jadi kayak kita ada beberapa pelajaran yang nggak ikut untuk mempersiapkan proyek-proyek sosial kita gitu. Emang yang mendukung, ayo semangat kayak gitu. Masya Allah, Mandua Kota Malang memang juara prima banget ya teman-teman. Selanjutnya ini nih, pesan dan kesan untuk adik kelas yang ingin nanti kuliah di luar negeri. Kira-kira adakah pesan yang ingin disampaikan? Mungkin boleh disampaikan untuk teman-teman sekalian. Kalau dari saya, tingkatkan bahasa Inggris kalian. Emang untuk di kuliah di luar negeri kan butuh bahasa Inggris yang memadai gitu, dan mempersiapkannya itu enggak harus jauh-jauh hari gitu, nggak bisa singkat. Jadi emang perlu persiapan yang jauh hari untuk bisa kuliah di luar negeri gitu. Dan juga tingkatkan sosial kalian, kayak ikut ekstrakurikuler, juga ikut organisasi gitu-gitulah, untuk meningkatkan portofolio nanti gitu. Tentunya bisa di-include di CV kalian nanti gitu. Oh iya, juga kan itu tadi dibilang bahasa Inggrisnya ya. Soalnya ya emang dalam prosesnya aja daftar beasiswanya sendiri, kita itu buat esai harus dalam bahasa Inggris. Terus nanti wawancara sama pihak BIM-nya juga dalam bahasa Inggris. Terus juga pasti kursus buat IELTS, SAT, itu nanti kita juga pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu jadi salah satu yang paling penting untuk kalian kalau mau kuliah di luar negeri. Juga jangan lupa sama nilai sekolah ya. Soalnya salah satu berkas administrasi yang dibutuhkan untuk daftar beasiswanya itu adalah transkrip rapot. Jadi kalau nilai rapot kalian jelek, ya pastinya akan mempengaruhi aplikasi kalian ke BIM-nya. Juga tentu nanti universitas-universitas itu kan juga minta transkrip nilai kalian gitu. Jadi ya tentu selain mempersiapkan bahasa Inggris dan ya ikut berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, jangan lupa sama nilai sekolah kalian. Baiklah. Pertanyaan tadi menjadi penutup dari sesi bincang-bincang bersama Mas Aska dan juga Mas Reza kali ini. Sesuai dengan tema wisuda tahun ini, berarti Mas Aska dan Mas Reza dapat membuktikan bahwa dengan berbekal akhlak mulia yang didapat sama Mas Alia, cita-cita berkuliah di Nanyang Technological University Singapura bisa terwujud. Dan harapannya, semoga sukses di era Society 5.0. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian podcast kali ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Saya Hasna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.